Shalom. Devosi Keluaran pasal 30. Ayat yang 17 sampai 21 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Komitmen adalah sebuah bentuk keterikatan untuk melakukan sesuatu. Keterikatan mengasumsikan ada dua pihak yang saling bersepakat dan bersifat membatasi. Seseorang karena komitmennya harus rela mengurangi kebebasannya. Ia harus menahan diri terhadap apa saja yang bertentangan dengan komitmen itu. Inilah alasan mengapa berkomitmen walaupun mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Sebagai orang Kristen, kita sudah mengikatkan diri kepada Tuhan Allah kita. Itu sebabnya dalam persekutuan bersamanya kita pun terikat pada sebuah komitmen. Dan salah satunya yaitu berkomitmen untuk mengkuduskan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk membuat bejana, tempat air pembasuhan. Dan tempat itu harus diletakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah. Apabila ingin masuk ke dalam kemah pertemuan, para imam mesti membasuh kaki dan tangannya terlebih dahulu. Bahkan dikatakan apabila tidak dilakukan, maka imam itu akan mati. Secara simbolis, tindakan membasuh tangan serta kaki merupakan pembersihan diri dari dosa. Segala kotoran dari luar tidak boleh hadir ke dalam kemah pertemuan. Artinya, kekudusan adalah keharusan bagi para imam yang ingin bertemu dengan Tuhan. Tugas kita sebagai orang Kristen, umat Allah yang baru, bukan sekedar percaya dan kemudian kita nanti mati masuk surga. Tuhan Allah juga menuntut agar hidup kita hidup dalam kekudusan. Untuk urusan ini, maka kita harus berkomitmen untuk masuk dalam pendidikan dan pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya? Dalam bahasa Yunani, kudus memang berarti terpisah. Namun itu tidak berarti kita terpisah dan mengasingkan diri dari dunia ini. Terpisah berarti ada perbedaan kualitas hidup antara umat tebusan dan yang bukan. Mengikuti nasihat Paulus, kekudusan dipentaskan lewat cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Ayat tema gereja kita di bulan Juni dan Juli, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budi kita. Jadi baik perjanjian baru maupun perjanjian lama menuntut bahwa setiap umatnya memiliki kekudusan dalam hidup. Itulah yang menjadi pembeda antara umatnya dan dunia ini. Dan satu-satunya cara agar komitmen ini tetap membawa kita untuk senantiasa mentaatinya adalah kita harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Tanpa pengikatan diri kepada Tuhan, maka sulit sekali untuk melaksanakan komitmen ini. Kita harus menjalin keintiman dengan Tuhan. Tanpa itu semua, sekuat apapun kita menjaga komitmen, pada akhirnya kita jatuh juga. Karena itu, jangan kita menjadi jatuh. Setiap tantangan dalam kehidupan, jadikan supaya kita semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan
sehingga kita diberi kemampuan untuk menghadapi semua tantangan. Bahkan kita tetap menjaga kekudusan hidup kita sehingga kita senantiasa layak di hadapan Tuhan. Mari kita menjaga hati kita, menjaga sikap hati kita. Tutur kata pun dijaga supaya yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata kotor yang menajiskan, tetapi keluar kata-kata yang membangun dan memberkati banyak orang. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kekudusan hidup untuk tetap menjalani kehidupan itu dalam setiap hari. Dan itulah komitmen kita sebagai umat tebusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.